Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa Tuhan Yesus Kristus. Selalu saya memberikan damai sejahtera. Itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 14:33, Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi Tuhan mau supaya kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera dari Tuhan turun atas kita semua. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan Tuhan, pelayanan kita diberkati. Hari ini adalah Minggu, kita semua beribadah kepada Tuhan, ada damai sejahtera buat setiap kita. Turunlah kiranya kasih setia dari Tuhan, anugerah daripada Tuhan Yesus turun menyertai kita. Karena semua karena anugerah Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berbondong-bondong datang kepada Yesus. Hari Minggu mutlak harus beribadah kepada Tuhan. Harus, itu bukan hanya sekedar himbauan, tapi harus baca dalam Keluaran 23 ayat 25. Kamu harus beribadah kepada Tuhan supaya kamu hidup diberkati. Ada roti makanan, ada minuman, kita diberkati. Ya, karena dalam ibadah kalau kita baca dalam Timotius mengandung janji hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Suatu keuntungan besar kalau kita datang beribadah kepada Yesus, karena Dia pencipta langit dan bumi, yang menciptakan hidup kita, yang memberikan berkat, yang memelihara, yang melakukan segala-galanya buat kita. Itu semua kan anugerah Tuhan. Bukan karena kasih kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena hasil kerjaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipilih anugerah Yesus. Semua itu karena anugerah dari Yesus yang telah diberikannya kepada kita semua. Amin, haleluya. Anugerahnya hanya bagi kita bila kita dipakainya. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Haleluya. Bukan karena kebaikanku, haleluya, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kehebatanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kekayaanku, bukan karena baik rupaku. Ku dipanggil, ku dipilihnya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Haleluya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua karena kasih karunia-Nya kepada kita. Bila kita dipakainya. Dalam Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan, bukanlah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, haleluya, dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu semua karena anugerahnya. Mari kita semua cinta Yesus, layani Tuhan. Itu karena anugerahnya.
kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itu semua karena anugerah-Nya yang telah diberikannya kepada kita. Amin, haleluya. Semua karena kasih karunia-Nya diberikannya pada kita. Semua karena anugerah-Nya bagi kita. Bila kita dipakainya, Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan pikiranku, sucikan hatiku. Sebentar layakan kami pagi ini mau dengarkan firman-Mu. Ku simpan dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Bantulah hidupku untuk menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Haleluya. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Pakailah Bapa seluruh hidupku untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Pakailah hidupku Bapa untuk menjadi kemuliaan, menjadi saluran berkat demi kerajaan surga. Terima kasih Bapa, pagi ini semua anak-anak-Mu di hari Minggu ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Engkau Yesus, karena Engkau juru selamat kami. Engkau adalah sentral kami. Engkau adalah pusat di atas segala-galanya. Dan hidupku Engkau bentuk untuk menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tiap hari, tiap saat jumpa dengan Bapa. Kita anak. Kalau anak jumpa dengan Papa, Papa senang dan kita senang. Dan malah kalau seorang ayah jumpa anak, pasti anak itu dikasih berkat sama ayahnya. Dikasih angpau. Saudara mau angpau kan? Yaitu tubuh jiwa kita terpelihara sempurna. Luar biasa. Janji Tuhan berhasil saudara. Coba baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Apa kebutuhan saudara? Tuhan akan cukupkannya. Saya mau baca ya. Ini firman Tuhan, maka firman Allah menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Maka saya cinta Yesus, saya dipelihara sama Tuhan. Filipi 4 pasal 4 ayat 19. Allahku, Yesus Kristus ini ya, akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dahsyat Tuhan itu mulia, yang punya langit dan bumi. Dalam Hagai 29, emas perak milik Tuhan. Dalam 1 Korintus 10:26, bumi dengan segala siang milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan, bukan milik kita. Asal kita datang kepada Yesus, kita masa sangat bahagia. Karena ingat saudara dan saya sudah dipilih sama Tuhan ya. Jangan main-mainin. Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Amin. Kita sadar yang pertama, kita sudah dipilih sama Tuhan. Kedua, kita sudah ditetapkan dengan Tuhan. Kalau sudah ditetapkan, itu berarti SK melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Yang ketiga, supaya kita pergi, berarti kalimat aktif ini. Jangan menjadi anak Tuhan yang nganggur. Jangan menjadi hamba Tuhan yang diam-diam saja. Tapi kata firman Tuhan, kita sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan, ditetapkan sama Tuhan. Supaya yang ketiga, kita pergi
berarti berbuat sesuatu. Seperti saya beritakan Injil, melayani pekerjaan Tuhan, menemukan orang sakit, basuh jiwa-jiwa. Apa yang bisa saya kerjakan? Saya kerjakan untuk Tuhan. Dan keempat, menghasilkan buah. Ada hasil. Rasul Paulus katakan dalam Filipi, supaya ku hidup menghasilkan buah. Lukas 13, waktu Tuhan menjumpai suatu pohon yang tidak berbuah, ditebang itu pohon. Mari kita pergi untuk menghasilkan buah. Buah pertobatan, buah pelayanan, buah kehidupan kita, karakter kita dibentuk sama Tuhan, Roh Kudus. Dan kelima, janji Tuhan. Buahmu tetap setia sama Tuhan, dan Tuhan berjanji, apa yang kami minta kepada Bapa, Tuhan kan berikan kepada kita. Oh, haleluya. Ini janji Tuhan luar biasa. Waktu mari kita cinta Tuhan. Hari ini hari Minggu, semua berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Kehidupan kita diberkati sama Tuhan. Oh, kita butuh Yesus. Tanpa Yesus kita hancur, saudara. Gagal, ya. Tanpa Tuhan semua tidak bisa berbuat apa. Yohanes 15:16. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa kita nih, saudara. Ya, selalu kita butuh Yesus. Bisa sakit kalau nggak didoakan, nggak Tuhan Yesus tolong. Selesai waktu peristiwa COVID itu, saya banyak mendoakan orang COVID disembuh. Saya pribadi tidak pernah sakit, saya nggak pernah kena COVID saya. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan pelihara saya jadi hamba Tuhan. Para hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, saya yakin pasti dipelihara sama Tuhan. Janji Tuhan kok. Dalam Yeremia 33:6, Tuhan pelihara kita. Ya, kesembuhan, kesehatan datang asal hidup kita lurus. Hidup kita berpegang kepada firman Allah. Jadilah pelaku firman, ya. Para hamba-hamba Tuhan, teman-teman, rekan-rekan, seluruh hamba Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan. Mari berpegang teguh pada firman Allah. Jadilah pelaku firman, bukan teori, bukan sok-sokan kita, ya. Bukan, tapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita membaca Keluaran 31 ayat 1 sampai 18, demikian firman Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan kalian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Oh, dahsyat nih, saudara. Suku Yehuda, Besaliel dipilih sama Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Oh, dahsyat, senang. Kalau kita dipilih sama Tuhan, oh senang saya dipilih sama Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan, biarpun hanya saya bisa main gitar. Saya bisa main piano, saudara. Main biola, ada berapa alat musik saya bisa lakukan. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Oh, dahsyat, saya cinta Yesus. Karena semua berasal dari Tuhan ini. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Berarti kita bisa lakukan pekerjaan apapun, ingat itu berasal dari Tuhan. Keahlian, keterampilan, potensi, dan kompetensi yang kita miliki. Saya bisa main gitar, bisa menyanyi. Apapun yang bisa saya kerjakan. Saya bisa main piano, apapun. Semuanya bisa beritakan firman Tuhan. Semua ingat berasal dari Tuhan. Sesuai dengan pujian tadi. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku. Jangan pernah berpikir ini dari kita. Tidak. Bapak, Ibu, Saudara semua jadi hamba Tuhan yang punya gereja besar, yang punya jemaat ribuan, gedung besar. Ingat itu semua karena anugerah Tuhan. Makin dipakai Tuhan, makin rendah hati. Ingat hamba-hamba Tuhan. Ya, karena saya sebagai hamba Tuhan, umur saya 68 tahun. Kepada adik saya yang lebih muda dari saya, ingat, jangan sombong, rendah hati di depan Tuhan. Bisa dipakai Tuhan, berikan hikmat untuk menerjemahkan firman Tuhan. Ingat itu berasal dari Tuhan. Ingat dulu kita masih kecil, tidak bisa baca, yang bisa kita nangis. Bisa baca, diberikan penglihatan. Itu anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan. Seperti mata saya kena katarak, saudara. Kanan sudah tidak bisa baca, tapi mata kiri saya sempurna, masih diizinkan Tuhan. Itu ingat, dari Tuhan. Maka selagi saya diberikan hidup dari Tuhan, hidupku untuk Kristus, bukan untuk kedagingan. Seperti Bezalel, semua keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan dari Tuhan. Kekayaan Bapak Ibu diberkati itu ingat dari Tuhan. Pergunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk dosa. Bukan untuk kedagingan. Bukan untuk karebe dewe. Tapi hiduplah untuk Kristus. Ya, seperti dalam 2 Korintus 5:15. Kita sudah dipanggil sama Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Baca di 2 Korintus 5:15. Saya mau baca. 2 Korintus 5:15 dikatakan demikian firman Tuhan. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi itu dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Semua untuk Kristus. Ayat keempat,
untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Artinya semua keahlian yang Tuhan berikan itu semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam. Oh, luar biasa. Tuhan berikan hikmat buat saya main gitar, main piano, semua Bapak Ibu. Itu tuh semua untuk kemuliaan. Ada maksud ilahi dalam setiap kita. Ya, oleh itu kita harus mengerti apa yang Tuhan mau. Jangan sampai Tuhan supaya ngerti kita. Salah, saudara. Tapi kita harus ngerti maunya Tuhan. Jangan ngatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur sama Tuhan. Sebab Yesus ku dahsyat, dia yang punya segala galanya. Kalau tidak diambil sama Tuhan, sudah selesai sudah kita. Ayat 66 juga, aku telah menetapkan di samping Aholiab bin Ahisama dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan kalian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintah kepada mereka. Harus. Semua kalian yang Tuhan berikan harus untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Dia, Yesus, yang telah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kemah pertemuan tabut untuk hukum, untuk perdamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dan perkakasnya, kandir emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakar ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan baik dalam pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintah kepadamu. Haruslah mereka membuat semua ini, perintah semua. Semua untuk Tuhan. Di dalam pekerjaan Tuhan harus Bapak ambil bagian. Mungkin untuk doa, dalam pujian, main musik, apapun yang bisa Bapak Ibu kerjakan, lakukan untuk Tuhan. Dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih. Mari saya nganjurin jemaat-jemaat yang saya cintai. Semua setiap saya ketemu jemaat-jemaat, ambil bagian. Ya, mungkin dalam doa, dalam pujian, singer, WL, apapun, semua ambil bagian. Jemaat harus aktif semua untuk Tuhan. Hidupku untuk Kristus, mati keuntunganku. Karena di balik kematian ada kebangkitan. Pokoknya hidup kita harus punya nilai, memberikan value, saudara. Memberikan nilai-nilai kehidupan untuk kerajaan surga. Karena Tuhan sudah panggil kita, ingat 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sudah dibeli harga tunai. Muliakan Tuhan dengan tubuh, jiwa, rohmu. Hidup ini berasal dari Tuhan, bukan dari dunia. Bukan kita diciptakan oleh orang tua kita. Kita diciptakan oleh Tuhan. Pergunakan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Ayat 12, berfirman Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel demikian, akan tapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguruskan kamu. Amin. Hari sabat ini hadirin Tuhan. Ini hari Minggu, hari sabat. Baru sabat berarti hari waktu bersekutu dengan Tuhan. Tidak boleh bekerja, tidak melakukan yang lain, tapi fokus kepada Tuhan. Siapkan hatimu nanti memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menerima firman Tuhan. Karena Tuhan mau supaya hidup kita kudus. Seperti firman Tuhan katakan, yang menguruskan kamu untuk masuk surga harus hidup kudus. Surga itu tempat kudus, tidak barang najis. Dalam Wahyu 21-27, tidak bisa masuk barang najis, celah tidak bisa. Karena Allah itu kudus. Maka penting kita datang kepada Tuhan supaya kita dibentuk, dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus. 14, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagiku, bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pastilah dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus lenyapkan dari antara bab. Kita fokus ke waktu ibadah, jangan main HP, jangan main yang lain. So, fokus kepada Tuhan. Matikan seluruh HP jemaat yang saya cintai. Kalau sudah kudus, maka saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah khotbah pakai HP. Mohon maaf. Saya menasihati bagi hamba Tuhan yang masih muda. Ya, saat ini dengan HP, banyak hamba Tuhan pakai HP. HP bukan firman Allah. Saya selalu pakai kitab, saudara. Saya buka kitab. Selalu lihat Alkitab saya. Banyak catatan merah-merah, saudara. Saya memberikan nasihat yang baik. Ya, saya waktu ketemu dengan lembaga Alkitab Indonesia, ketuanya bilang kepada banyak hamba Tuhan, Pak, saya sudah tidak pakai Alkitab, pakai HP. Menurut saya jangan, saudara. Kalau cinta Yesus, pakailah Alkitab. Saya memberikan nasihat ini. Memberikan nasihat bukan salah. Ingat Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu percaya Yesus, pakai HP atau pakai Alkitab? Pakai Alkitab, ini Alkitab. HP bukan Alkitab. Isinya memang Alkitab, tapi banyak di HP. Isinya banyak perkara-perkara yang tidak berkenan sama Tuhan. Pornografi lah, omongnya tidak benar. Tapi firman Allah tidak pornografi. Melalui firman Alkitab bertobat, kita dibentuk untuk serupa dengan Yesus. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 harus ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang melakukan pekerjaan pada Sabat, pastilah dihukum mati. Utamakan Tuhan.
Kau tidak utamakan Tuhan. Baca 1 Korintus 16:22. Orang tidak mencintai Tuhan akan terkutuk. Takut sama Tuhan. Maka setelah orang selalu memelihara di sahabat dengan merayakan sahabat turun temurun menjadi perjanjian yang kekal antara aku dan orang Israel, maka adalah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Ayat 18 terakhir. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Amin. Inilah firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Ini firman Tuhan. Ini loh batu ditulis dengan jari Allah, berarti firman langsung dari Tuhan. Dan urapan Roh Kudus. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita sungguh-sungguh selagi Tuhan berikan nafas buat kita, jangan sia-siakan hidup ini. Pergunakan hidup untuk Tuhan supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Bukan karena hasil lidahku, bukan karena apa yang ku miliki, bukan karena kehebatanku, ku dipanggil, ku dipilihnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin ya Tuhan Yesus. Hidupku karena anugerah-Mu Bapa, pakailah Bapa seluruh hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biar Tuhan memakai setiap kita untuk kemuliaan nama-Nya. Hari Minggu ini harinya Tuhan, semua berbakti kepada Tuhan, memuji nama Tuhan dengan firman Tuhan, supaya hidup kita hari demi hari hidup menjadi berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita semua beribadah, carilah Tuhan, berjumpalah dengan Yesus. Hidupmu, hidupku diberkati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.